A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi hab li hukma wa lahidni bis shalihin. Baik. Alhamdulillah. Kita duduk lagi ngaji di nafas no sleep after subuh. Ya, tadi kita sudah mendengar kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab ya, yang melepaskan burung-burung yang dimain oleh anak kecil. Jadi anak kecil beli burung, kakinya diikat tali terus ditarik lagi. Terus Sayyidina Umar dibelinya semua burungnya terus dibebaskannya. Nah, ketika itu mendapatkan ilham bahwa ketika di dalam kubur ada sahabat melihat bertanya, ternyata Sayyidina Umar diterima amalannya karena salah satunya melepaskan burung-burung itu. Ya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Tadi seperti Imam Ghazali bahwa ketika banyak menulis kitab, ternyata amalan yang diterimanya adalah ketika memberi minum lalat ketika lagi menulis kitab, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka ini seperti perkataan ulama bahwa tadi Allah merahasiakan tiga perkara dari tiga perkara. Yang pertama, Allah merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan kita. Maka Allah akan merahasiakan mana amalan-amalan yang diridhoi sama Allah, sehingga kita tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu amalan mana yang Allah ridhoi. Dan bukan masalah besar atau kecilnya amalan, tapi bagaimana kita melakukan, kita taat kepada Allah mukhlishina lahuddin, melakukannya dengan benar-benar ikhlas. Kita melakukan benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka ketika kita sudah melakukan ketaatan dengan ikhlas, maka di situ akan turun keridhoannya Allah. Dan masalahnya kita tidak tahu amalan mana yang benar-benar, ya, ibadah mana, ketaatan kita yang mana yang benar-benar menurunkan ridhonya Allah. Karena Allah akan merahasiakan itu sampai kita mati nanti. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena betapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar di hadapan Allah karena niat dari pelakunya. Dan betapa banyak amalan-amalan besar yang kita anggap besar menjadi kecil, begitu kecil di hadapan Allah karena niat dari pelakunya. Kita tidak ada yang tahu. Maka jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun, kata Nabi, walaupun hanya engkau tersenyum kepada saudaramu. Ya. Jangan pernah remehkan itu, karena kita tidak tahu apakah dengan senyumnya kita dapat memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Coba kita lihat kawan kita senyum, bahagia ada rasanya. Coba mungkin atau kesel. Tadi imam senyum tuh, bagusnya belah tengah gitu tuh. Macam opa-opa. Wah, mantap itu. Kok pakai baju gitu tuh, kerahnya dimasukkan ke dalam, coba. Kerahnya tuh dimasuk ke dalam. Wis, semua ngetrek. Wah, itu dia. Biar tak ngantuk. Macam opa baunya. Ya.
Nah, jadi kita tidak tahu, karena salah satu amalan yang dicintai sama Allah, yang disukai sama Rasulullah SAW adalah memasukkan kebahagiaan di hati saudara mukmin, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Itu amalan yang Allah cintai, Allah suka. Maka bisa tidak hidup kita ini memberikan kebahagiaan buat orang lain. Nah, jangan pernah remehkan walaupun hanya senyum, karena bisa jadi dengan senyumnya kita dapat membuat hatinya bahagia. Senyummu mengubah duniaku, katanya. Yes. Nah, maka jangan pernah remehkan amalan-amalan, walaupun hanya menyingkirkan batu dari jalan, kata Nabi. Ya, itu bentuk keimanan, menyingkirkan batu dari jalan agar orang tidak kesandung batu, agar orang tidak terpijak batu. Contoh misalnya kita kepijak sama batu gitu ya, kita lihat lama batu nih pergi langsung kita. Nah, kita singkirkan dengan niatan agar orang lain tidak kena apa yang kita rasakan. Nah, maka itu saja sudah begitu bernilai di hadapan Allah. Jangan kita banyak mikirkan hal-hal yang besar, amalan-amalan yang besar, ya, menghajikan orang, umrohkan orang, ya, amalan ini, amalan itu, amalan besar. Amalan kecil saja yang kita anggap remeh, itu bisa bernilai besar di hadapan Allah kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Jangan remehkan membalikkan sendal, karena dengan membalikkan sendal kita memudahkan orang ketika dipakai sendal. Betapa banyak dari kita meremehkan amalan-amalan kecil, ya, bersihkan sejadah, rapikan meja, hal biasa saja, ya, apalagi ikat WC. Ini tak ada yang zoom sekali ini ya, tadi yang masuk zoom, di absen Joseph siapa ya, tidak zoom, ya. Karena kita nyikat WC, orang nyaman masuk dalam WC, banyak hal, ya. Apa tuh hadis tentang mengeluarkan kotoran dari masjid? Ada hadisnya. Salah satu amalan itu mengeluarkan kotoran dari masjid, bersih-bersih masjid. Banyak hal. Banyak dari kita meremehkan. Kita pikir dengan hafal Quran 30 juz, di pondok ini hanya hafal Quran 30 juz, banyak. Makanya kita ada beramal soleh, ada ngerjakan itu, ada ngerjakan ini. Maka kita ada berkhidmat atau beramal soleh. Karena kita tidak tahu apakah dengan hafalan kita, apakah dengan buang sampahnya kita, apakah dengan merapikan sendal, apakah dengan menjadi penghubung antara donatur, yaitu dengan CS, apakah dengan kita menjahit, ya, apakah dengan kita ngajar, banyak hal, ngerapikan buku, ya kan, mau kena, ya, tersengit-sengit mau kena tuh, coba lihat tuh mau kena tuh tersengit tuh, tersengit itu, ya udah dilihat, coba dibetulkan, dilihat tuh, dibetulkan, itu dia bergerak. Nah, coba jangan ditanya siapa naruh bukan, ada urusan. Ketika itu berantakan, masalah siapa yang berantakan itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan kita merapikan yang berantakan. Allah ngasih kita kesempatan untuk merapikan itu. Tapi kalau imannya tak kuat, maka tak bergerak badannya. Tapi kalau imannya kuat, akan tergerak sendiri badannya itu.
merapikan Quran, kita bakal terkejut ketika kita akan dihadapkan dengan amalan-amalan kita yang diterima sama Allah. Ternyata ini loh amalanmu ketika kamu merapikan Quran. Tahu gitu, kurapikan setiap hari. Seperti siapa? Kisah siapa? Syaiban. Ketika Syaiban punya roti, ngasih orang lain roti, dipotongnya setengah, terus dikasih ke orang lain setengah. Terus yang kedua, dia dapat baju baru. Dia punya baju baru, terus baju lamanya diberikan kepada orang lain. Terus yang ketiga, rumahnya jauh dari masjid, maka dia jalan kaki ke masjid yang begitu jauh. Setelah itu dikasih, ditampakkannya pas kapan? Sebelum meninggal, dilihatkan beberapa amalannya. Sebelum kita meninggal itu, malaikat Jibril akan turun. Ada malaikat, jadi bukan hanya malaikat Israel ya, ada 3 malaikat yang turun sebelum kita meninggal itu. Rasanya malaikat Jibril akan melihatkan, mengepakkan sayap sebelah kanannya bagi orang-orang yang ashabul yamin, dan melihatkan gambaran surga. Dibukanya, dilihatkan gambaran surga, ya, sehingga orang yang sebelum sakratul maut itu melihat gambaran surga. Ini tempat kamu kembali, kata malaikat Jibril. Wallahu alam sayapnya seperti apa ya, tapi orang-orang yang sakratul maut itu akan melihat gambaran, ini tempat kamu kembali, yaitu begitu surga yang begitu indah, sehingga sebelum dia meninggal dia akan tersenyum karena dia tahu tempat dia kembali begitu indah. Maka sebelum dia kembali, wajahnya kembali senyum, nyawanya dicabut, maka dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Banyak anak kita lihat kayak gitu, bukan cuma tersenyum, bahkan ada yang tertawa, saking bahagianya ketika mengetahui tempat kembalinya adalah surga yang begitu indah. Kebayang tak? Kok begitu dia senyum ya ketika dia meninggal ya? Kok sampai dia ketawa ya? Berarti kan indah betul tempat dia kembali itu. Dan ketika malaikat Jibril menutup sayapnya, harum surga itu masih ketinggalan, sehingga sekeliling bau dari mayat itu akan harum. Nah, ini kesaksian dari ada saudara kita yang sekeluarganya itu di Palestina. Ya, kemarin datang waktu abang di Bogor, bapaknya datang, anaknya itu pernah bawa tank tuh, masih kecil, SMA itu lah bawa tank. Nah, mereka berjihad di sana. Ya kan, bapaknya cerita-cerita lah. Memang dia bersaksi, memang ketika ada yang meninggal orang-orang Palestina itu, semua jenazahnya bau bunga, bau harum ketika dia meninggal, harum sekali betul-betul bau bunga. Dan kalau ada orang Israel yang meninggal, bau bangkai di dekat-dekat situ. Ini orang yang langsung dari sana cerita. Coba lihat jenazah-jenazah, pasti rata-rata ketawa semuanya. Pernah lihat? Ketawa semuanya, tersenyum, karena dilihatkan gambaran sebelum dia meninggal, amalan-amalan apa yang diterima. Beda halnya dengan orang kafir. Zalika bima qaddamat aydihim, zalika walau tara is yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqul azabal hariq. Malaikat akan datang dan membuka sayap sebelah kiri, dan sambil dipukul-pukul, nyawanya bukan ditarik. Ya, kalau orang-orang beriman
malaikat akan datang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, ditarik ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akan ditarik dengan tenang, dengan lemah lembut. Ayo balik, di mana? Ini tempatmu, di sini. Maka dia akan tersenyum. Surah ke-89 ayat 27-30. Sedangkan orang-orang kafir yang mati, nanti malaikat akan mendatanginya dan membuka sayap sebelah kiri sambil menunjukkan neraka, dicabut nyawanya sambil dipukul-pukul punggungnya, keluar nyawanya. Wazuqul azabal hariq. Ini nih tempat kau nih, neraka, sambil marah-marah. Ini tempat kau nih, neraka. Jadi bukan dicabut dengan tangan, tapi dipukul sampai nyawanya keluar. Ketika orang-orang kafir melihat gambaran neraka, mereka akan ketakutan. Matanya akan terbelalak ketakutan, ya. Bahkan hawanya, ya, lafhahnya, hawa dari api neraka akan tembus ke wajah orang itu sehingga wajahnya menghitam. Wajahnya ketakutan, terbelalak, tidak bisa ditutup matanya, sambil dipukul-pukul. Kesakitan ini, fazuqul azabal hariq, sambil datang marah-marah malaikat sehingga matanya terbelalak. Surah 8 ayat ke-50. Ya, itu gambarannya. Nah, kita tidak tahu, tidak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada garansi bahwa kita akan mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan baik. Kita tidak ada yang tahu matinya kita seperti apa. Yang pasti matinya kita itu tergantung ujung amalnya kita. Dan kita tidak tahu ending hidup kita ini jadi apa. Makanya Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Karena kita tidak tahu ending hidup kita ini jadi apa, kayak gimana. Kemarin ada kisah tentang orang yang murtad. Allah, kita tidak ada tahu. Karena kata para ulama, kesesatan yang paling buruk, kesesatan yang paling buruk adalah sesatnya orang yang menjual hidayahnya demi urusan dunia. Artinya apa? Kesesatan yang paling buruk adalah kesesatan orang yang dulunya pernah ngaji, dulunya pernah soleh. Itu kesesatan yang paling buruk. Mantan penghafal Quran, mantan ustaz, mantan DKM takmir masjid, mantan itu kesesatan yang paling buruk. Betapa banyak penghafal Quran yang meninggalkan hafalannya hanya karena takut tidak makan, hanya karena takut tidak punya dunia, hanya demi mau cari kerja. Nanti udah nikah, kalau tak ada kerjaan mau ngasih makan istri apa? Betapa banyak penghafal Quran yang meninggalkan hafalannya hanya gara-gara matanya tertuju pada keindahan dunia luar. Bosan di pondok terus, pengen juga kayak orang di luar. Betapa banyak orang-orang yang dulunya soleh menjadi salah hanya karena ingin mengejar urusan dunia. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Betapa banyak orang yang menjual akhiratnya demi mendapatkan urusan dunia.
Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Betapa banyak orang yang menjual hidayahnya demi membeli kesesatan. Maka kesesatan yang paling buruk adalah kesesatan setelah mendapatkan hidayah. Wa ma kanu muhtadin, karena Allah tidak akan lagi memberikan hidayah. Hari ini hidayah ini mahal. Kita bisa mondok ini mahal. Kita bisa ngaji ini mahal. Jangan kau lagi jual hidayah ini hanya karena ingin ini, ingin itu, pengen kayak orang ini, pengen juga ikut seperti ini. Maka minta sama Allah, inilah jalan terakhirku, tidak ada lagi. Ya, bosan, dibilang bosan, dibilang capek, sama-sama bosan kok. Apakah tidak bosan orang yang jadi PNS 30-40 tahun begitu terus setiap hari? Apakah tak bosan juga orang yang kerja dari pagi sampai malam begitu terus setiap hari? Bukan tak bosan? Ya. Nah, maka kita tidak tahu ujung hidupnya kita kayak gimana. Dan matinya seseorang itu biasanya tergantung dengan kebiasaannya. Kebiasaan. Kita pengen mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Karena kata Nabi, tidaklah orang mengucap la ilaha illallah ketika dia sebelum dia mati, maka dia akan masuk surga. Tapi la ilaha illallah itu bisa diucapkan ketika kita terbiasa dalam membesarkan Allah. Kita terbiasa dalam beribadah sama Allah. Kita pengen mati dalam keadaan sedang ngaji, sedang sholat, sedang melakukan kebaikan. Tapi itu hanya bisa dilakukan ketika kebiasaan kita. Apa kebiasaan yang kita lakukan? Nah, lanjut lagi, balik ke cerita Syaiban, sahabat. Ya, ketika dia pernah, sahabat ini kan amalannya hebat-hebat semua. Ya, berjihad, ya kan, terus hafal Quran, terus banyak amalan-amalan besar sahabat itu. Tapi ketika itu dia pernah memberikan sepotong roti kepada seseorang, terus pernah berikan bajunya karena dia punya baju baru, maka baju lamanya dikasih ke orang. Terus dia berjalan ke masjid karena rumahnya jauh. Nah, ketika sebelum meninggal diperlihatkan amalan-amalan yang diterima sama Allah. Ternyata amalan yang diterima adalah ketika dia memberikan separuh dari roti kepada orang lain. Ternyata itu yang diterima sama Allah. Maka katanya, tahu gitu, kemarin ku berikan semua rotiku kepada orang itu. Kalau memang aku tahu kalau itu amalan yang diterima sama Allah. Yang kedua, ketika dia punya baju baru, maka baju lamanya diberikan kepada orang lain. Ternyata itu amalan yang diterima sama Allah. Maka katanya apa? Tahu gitu, ku berikan baju yang baru, bukan baju yang lama. Amalan yang ketiga, ketika berjalan ke masjid karena rumahnya jauh, Allah menerima amalannya. Tahu gitu, ku beli rumah lebih jauh lagi. Kalau memang amalan itu yang diterima sama Allah. Bayangkan, sudah masuk surga pun masih menyesal. Jadi orang penghuni surga dan penghuni neraka nanti akan sama-sama menyesal. Ya. Penghuni surga menyesal terhadap apa yang tidak dikerjakannya. Penghuni surga akan menyesal terhadap apa yang tidak dikerjakannya, apa yang terlewat.
kenapa aku ndak ngasih roti itu semuanya. Dia nyesal, kenapa ndak aku kasih baju baru waktu itu, padahal udah masuk surga itu. Kenapa rumah aku ndak lebih jauh daripada itu. Kalau gitu kan berarti pahalanya lebih besar. Ini banyak nih video-video jadi nih booster nih. Yang siang banyak belum jadi, yang subuh nih banyak bagus-bagus nih. Suruh galang balik itu. Ya. Apa tadi? Menyesal, penghuni surga menyesal terhadap amalan yang tidak dikerjakannya. Kenapa aku tidak kerjakan? Maka ketika mengerjakan amal, lakukan yang terbaik, do the best, lakukan yang terbaik. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu, ya gimana cara amalan kita supaya terima? Lakukan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik? Lakukan yang terbaik. Karena kita tidak tahu apakah itu amalan yang diterima atau tidak. Gimana caranya supaya amalan kita terima? Jadi Allah merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama yang sudah kita bahas, Allah merahasiakan ridhonya terhadap ketaatan kita. Maka tidak ada yang tahu amalan seperti apa yang diterima sama Allah. Tidak ada kriterianya. Yang pasti adalah amalan yang mukhlisin dan lahuddin, yang ikhlas. Ada yang tahu kenapa penghuni surga menyesal terhadap apa yang tidak dikerjakannya? Kenapa? Padahal sudah masuk surga, tapi masih menyesal. Kenapa? Iya, kenapa? Kok dia nyesal gitu? Harusnya kan udah masuk surga, udah tuh. Tapi ketika dia masuk ke dalam surga, dia langsung nyesal. Kenapa aku tidak kerjakan itu kemarin? Kenapa tidak semua roti yang aku berikan? Kenapa tidak baju bagus yang aku berikan? Kenapa? Kenapa? Ketika udah masuk surga nih, dia langsung nyesal gitu, langsung terpikir, kenapa tidak aku kerjakan itu? Kenapa? Hah? Dia ngomong apa? Kamu ngatain dia tadi? Kenapa? Hah? Karena dia melihat ada surga yang lebih tinggi lagi. Karena dia lihat ada surga yang lebih indah lagi. Dia masuk surga nih. Coba kemarin aku ngerjakan ini, surga aku di atas itu. Karena surga itu naik terus. Makisina fihi abada. Di dalam surga itu kita menunggu dalam keabadian. Gimana tuh? Nunggu enak atau tak enak? Nunggu. Nggak ada yang enak nunggu itu. Ada nggak nunggu yang membahagiakan? Ada. Tunggu sebentar ya, aku lagi belikan iPhone 14. Tunggu bentar, 15 menit lagi nyampe. Bahagia nggak nunggunya? Bahagia nggak? Bahagia. Menunggu ketika ada sesuatu hadiah yang kita sudah tahu, atau enggak usah, kita enggak tahu, atau kita tahu ada iPhone mau datang bentar lagi jam 7 pagi. Tunggu enggak gitu? Hah? Kalau kau tidur enggak dapat. Tidur atau nunggu? Nunggu. Jam 10 sampai jam 10 nunggu enggak? Nunggu. Mau selama apapun kita nunggu enggak? Nunggu. Itu namanya makithina fihi abada, menunggu dalam keabadian. Dia di surga, apa kerjaan kita? Nunggu. Salah satunya menunggu. Nunggu apa? Nunggu Allah kasih kenikmatan apa lagi setelah ini.
Nunggu itu bahagia. Kita udah makan pisang satu nikmat, kita nunggu pisang berikutnya itu 10 kali lebih nikmat daripada pisang kita makan sebelumnya. Kita nunggu lagi nih, apa yang lebih nikmat lagi nih? Apa lagi nih? Apa lagi nih? Kita dinaikkan lagi ke surga satu lagi. Karena penghafal Quran itu akan naik terus ke surga sesuai dengan hafalan terakhir yang dihafalnya. Kalau 1 juz Al-Baqarah, nanti per ayat dia akan naik tingkat. Naik tingkat. Tapi naik tingkatnya nunggu dulu, nikmati dulu tingkat pertama. Habis itu naik lagi. Habis itu naik lagi. Sesuai dengan hafalan terakhir yang dipunya. Bukan hafalan yang pernah dihafal, tapi sebelum dia meninggal, berapa hafalan terakhir dia itu. Makanya hafiz Quran itu jaga hafalannya sampai mati. Nunggu dia 1 ayat naik, dah nikmati loh surga yang level itu. Dia nunggu lagi, ada apa di atas lagi nih? Ada apa di atas surga 1 lagi nih? Nunggu lagi, tidak sabaran. Akan nunggu dalam keabadian. Macam mana tuh? Dari surga kita akan terus menunggu. Menunggu apa? Datangnya nikmat yang lebih lagi. Nunggu terus. Tidak akan pernah sama kenikmatan di surga itu, tapi bertambah terus. Maka orang yang makan pisang nanti di surga tidak sadar bahwa kulit pisangnya sudah seperti bukit. Karena pisang yang pertama nikmatnya akan berbeda dengan pisang yang kedua. Beda dengan kita makan KFC. Makan hari ini KFC senang, santri makan pizza KFC suka enggak? Suka. Nanti siang makan pizza KFC lagi, malam pizza KFC lagi, besok gitu lagi sampai sebulan. Udah gini ya, Indomie. Aduh, akan lagi ikan asin ya lah, ikan asin ya lah. Betul lah. Tapi di surga tidak kayak gitu. Makanan yang pertama, yang kedua itu beda, jauh lebih nikmat daripada makanan yang pertama. Maka kita nunggu terus. Maka orang-orang di surga akan nyesal. Kenapa tidak aku maksimalkan amalanku? Kenapa tidak aku lakukan yang terbaik ya? Kan aku dapat surga yang di atas lagi itu. Ya. Maka ketika ada amalan, ketika ada ibadah, usahakan lakukan yang terbaik. Kita tidak tahu ternyata tahajud kita yang tadi yang diterima, sedangkan bacaannya pendek. Sedangkan kita ngantuk-ngantuk, ternyata itu yang diterima. Nyesal kita. Tahu gitu, pakai pakaian yang terbaik pas tahajud. Tahu gitu, aku cuci muka dulu betul-betul. Tahu gitu, kalau memang itu tahajud yang diterima tadi malam, ternyata hafalan Quran kita yang diterima. Ngafalnya baru 2 surah, baru 1 juz. Tahu gitu, kok kejar 10 juz. Kalau memang ternyata hafalanku yang diterima, tahu enggak? Nyesal. Karena kita tidak melakukan yang terbaik. Maka kerjakanlah amalan yang terbaik. Yang kedua, penghuni surga akan menyesal terhadap, tadi penghuni surga menyesal terhadap apa yang tidak dikerjakannya, sedangkan penghuni neraka menyesal terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Kenapa aku ngerjakan ini? Ternyata apa yang dikerjakannya itu mendatangkan murkanya Allah. Karena rahasia yang kedua, Allah merahasiakan murkanya di dalam kemaksiatan. Kita tidak tahu maksiat kita yang mana yang mendatangkan murkanya Allah. Nyesal. Ternyata aku tidur subuh, itu rupanya Allah murka di situ. Ternyata aku ngerjakan ini, ternyata Allah murka. Aku ngomongkan kawan, nyesal dia, kenapa aku kerjakan itu? Kenapa aku ngomongkan orang lain? Kenapa aku ngelihat perempuan? Kenapa aku buka ini, buka itu?
kenapa aku ngerjakan ini, bakal menyesal terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Ya. Karena di neraka ada neraka yang paling bawah. Gara-gara apa yang dikerjakannya diturunkan lagi ke bawah, diturunkan lagi ke bawah. Sehingga semakin bawah, semakin dasar, itu semakin panas. Ya, ketika kita masak air, yang paling panas kan yang paling dekat api kompornya, yang paling cepat mendidih dulu. Di neraka yang paling dasar neraka itu yang paling panas. Sedangkan di surga yang paling tinggi, yang paling indah. Surga yang paling tinggi tempatnya para nabi. Ya. Nah, maka itu dia. Allah merahasiakan murkanya di dalam kemaksiatan. Yang ketiga, Allah merahasiakan wali-wali Allah di antara hamba-hambanya. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Kita tidak tahu mana yang menjadi walinya Allah, mana yang menjadi kekasihnya Allah. Kita ngelihat orang itu kayaknya biasa-biasa aja, pakaiannya biasa, amalannya biasa. Ternyata dia yang menjadi walinya Allah. Ada kisah kan kemarin, siapa yang cerita tuh? Yang ada syekh dari Mesir yang nyari orang tuh, yang dapat mimpi tuh. Pak, ada cerita? Ada kan? 3 kali dia mimpi disuruh cari dengan orang namanya si Fulan bin Fulan gitu. Setelah dilihat ternyata preman, pakaiannya preman. Ya. Ternyata apa gitu ini dikerjakan itu. Ya, apa yang dikerjakannya, apa amalannya sehingga menjadi walinya Allah. Nah, kita tidak tahu. Jangan pernah meremehkan amalan orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan hanya gara-gara orang lain tidak mengerjakan apa yang kita kerjakan, kita justru merasa lebih baik. Jangan pikir orang yang tidak mondok, ya, orang kita di pondok ini lebih baik daripada orang yang tak di pondok. Tidak ada. Justru karena kita tidak baik inilah kita pondok. Bukan orang pondok ini lebih bagus, lebih baik daripada orang di luar. Kita tidak tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Dan jangan pernah melihat orang lebih buruk hanya gara-gara dosanya kelihatan. Bisa jadi kita juga mengerjakan dosa yang dia tidak kerjakan, yang justru dosa kita mendatangkan murkanya Allah, sedangkan dosa yang dikerjakan mendatangkan maghfirahnya Allah. Tak ada yang tahu. Maka sebaik-baik kita lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, apa tadi yang pertama? Allah merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan, sehingga kita tidak tahu amalan atau ibadah mana yang kita kerjakan yang mendatangkan yang mendatangkan ridhonya Allah. Tidak ada yang tahu. Maka jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun, karena kita tidak tahu, bisa jadi amalan itulah yang mendatangkan ridhonya Allah. Umar bin Khattab ternyata melepaskan burung yang diterima sama Allah, salah satu amalan yang diterima. Sahabat yang lain ternyata memberikan roti. Nah, maka lakukan yang terbaik ketika kita kerjakan amalan. Yang kedua, Allah merahasiakan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Kita tidak tahu maksiat kita yang mana yang mendatangkan murkanya Allah.
ketika mengerjakan salah cepat-cepatlah istighfar. Allah merahasiakan, kita tidak tahu. Dan yang ketiga, Allah merahasiakan wali-walinya di antara hamba-hambanya. Maka jangan pernah meremehkan orang lain, dan jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Jangan pernah merasa amalan kita lebih baik dibanding amalan orang lain. Karena kita tidak tahu mana wali-walinya Allah, mana orang-orang kekasihnya Allah yang benar-benar Allah cintai. Bukan hanya karena penampilan, bukan hanya karena profesi dan status sosialnya. Kita tidak tahu bentuk ketaatannya sama Allah. Oh, yang orang itu yang dimimpikan Syekh itu, dia menghidupi janda tetangganya. Dia memang preman, di kuli bangunan atau apa gitu. Tapi tetangganya itu suaminya meninggal, sehingga dia masih punya anak, maka dia bagi gajinya setengah untuk tetangga-tetangganya yang sudah ditinggalkan sama suami-suaminya, dan istrinya pun ridho. Maka karena amalan itu dia menjadi walinya Allah. Walaupun dia bilang sholatnya biasa saja, ngajinya biasa, karena dia sibuk kerja. Ternyata karena amalan itu yang membuat dia menjadi walinya Allah. Sedangkan Syekh yang dari Mesir, dari Mekah, yang sudah pakai gamis langsung nangis melihat orang ini. Kita tidak ada yang tahu. Maka jangan pernah meremehkan, merendahkan seseorang. Jangan pernah merasa tinggi mentang-mentang kau penghafal Quran, mentang-mentang kau ustaz, kiai, orang-orang soleh. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena Allah merahasiakan wali-walinya di antara hamba-hambanya. Ya, nah itu dia tentang amalan yang diridhoi sama Allah. Selanjutnya, tadi dari kisah itu salah satunya bahwa Sayyidina Umar bin Khattab yang dulunya wataknya keras, ya, menjadi orang yang lemah lembut, bahkan berkasih sayang kepada semua makhluk, bahkan kepada burung pun begitu dia menyayanginya. Apa tadi hadisnya? Barang siapa yang menyayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya. Rasa kasih sayang itu siapa yang turunkan? Allah. Namanya apa? Rahmat. Namanya rahmat. Kita bisa menyayangi orang lain, kita bisa menyayangi apa yang ada di bumi, itu karena Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan salah satu cara agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita yaitu dengan baca Al-Quran, ngaji. Di surah apa? Surah 7 ayat ke-204. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Maka bacalah, ketika dibaca Al-Quran mereka duduk dengar ngaji, ya, ngaji duduk, ya, secara offline ataupun secara online. Mereka dengarkan bacaan Quran, mereka dengarkan kajian Quran, ya, setiap hari dengarkan duduk bacaan Quran, la'allakum turhamun, maka Allah akan turunkan rahmat. Allah akan turunkan rahmat di dalam hatinya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang penyayang, bisa menyayangi orang lain sekeras apapun dia. Dengan Al-Quran maka Allah akan turunkan rahmat, dan ketika rahmat sudah masuk ke dalam dirinya maka dia akan menjadi, di surah ketiga ayat ke 100
59 fabima rahmati minallahi lintalahu, karena rahmat Allah sudah turun kepada dirinya, lintalahu, maka kamu akan bersikap lemah lembut, menjadi orang yang lemah lembut, penyayang, menyayangi. Maka orang-orang yang sudah belajar Quran, yang sudah mengkaji Quran, salah satu hasilnya adalah orang ini akan menjadi pribadi yang lemah lembut, karena dia menyayangi, karena rahmat Allah itu turun kepada dirinya. Dia akan lebih mudah menyayangi orang lain, menyayangi apa yang ada di bumi, sehingga yang di langit akan menyayanginya. Maka cek diri kita, bukan cek orang lain, ya. Cek diri kita. Ketika kita sudah ngaji ini, apakah kita sudah berubah menjadi pribadi yang lemah lembut, atau kita masih berwatak menjadi orang yang keras, yang kasar? Berarti Quran, rahmat Allah belum masuk ke dalam hati kita. Kalau kita masih menjadi orang yang kasar, keras, suka membentak orang, suka menindas orang. Karena salah satu ciri-ciri penghuni neraka adalah orang yang sombong, yang ngomongnya kasar, yang keras dengan orang lain, dan suka menindas, menakut-nakuti orang. Pecah lah aku tuh, macam-macam ya. Ngomongnya kasar, nada tinggi, menggebu-gebu. Nggak usah jeling-jeling Bang Bayu, Mam. Imam jeling-jeling Bang Bayu. Jangan jeling-jeling, Mam. Ente nanti yang pecah pala, Mam. Kan dibilang tadi, yang kita lihat diri kita sendiri. Ini Abang sedang melihat siapa nih? Melihat siapa nih? Melihat diri sendiri. Sedang menasihati diri sendiri. Maka yang kita lihat diri kita. Maka live ini kajian kayak sedang ngomong dengan diri sendiri. Ya, kita tidak tahu apakah Quran ini sudah buat kita makin menjadi pribadi yang penyayang, lemah lembut, atau belum. Ya. Salah satu hasil, ya, salah satu hasil kita belajar Quran yaitu menjadi pribadi yang penyayang, bisa menyayangi orang lain. Ya. Nah, maka tadi Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa dari pribadi yang keras bisa menjadi pribadi yang begitu menyayangi, begitu lembut? Karena rahmat Allah sudah masuk dalam dirinya. Kenapa bisa rahmat Allah masuk dalam dirinya? Karena Al-Quran. Ya, karena Al-Quran. Maka sering-seringlah ngaji. Setiap pagi kita ngaji nafas ini untuk apa? Agar apa? Agar rahmat Allah turun kepada kita di setiap pagi, ya. Kita mengawali hari, ya, dengan ya berharap rahmat Allah turun kepada kita. Maka insya Allah satu harian kita akan menjadi pribadi penyayang dan lemah lembut ketika mengawali hari dengan Al-Quran. Ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah itu saja disampaikan, ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Buat teman-teman yang live di Instagram, kalau bisa kita mulainya jam 5:30. Jadi jam 5:30 sudah mulai standby untuk ikut kajian nafas no sleep after subuh. Ya, usahakan setiap subuh, ya, hadir walaupun secara online. Insya Allah Allah juga menurunkan rahmatnya di mana saja. Ya, dan jangan lupa setiap subuh ada satu amalan
dari Rasulullah SAW yang jangan pernah kita tinggalkan, yaitu sedekah di waktu subuh atau sedekah di waktu pagi. Ya, yang habis sholat subuh di masjid langsung masukkan infaknya di masjid. Ya, yang jauh bisa langsung transfer saja atau scan barcode ya di rekening di bawah ini. Mana sih rekening di bawah ini? Insya Allah. Ya, ini dari mana-mana saja teman-teman online ini ya, ada 100 orang lebih, alhamdulillah. Ya, jangan lupa sedekah infak subuhnya dan terus ikut kajian-kajiannya setiap subuhnya, karena Allah menurunkan rahmat ya di setiap kita belajar Quran. Bukit Tinggi, Jambi, ya, Bekasi, alhamdulillah dari seluruh Indonesia. Dari luar Indonesia ada nih? Dari Bengkayang enggak? Insyaallah, alhamdulillah. Tangerang, Riau, Bandung. Ya, terus simak-simak terus kajian-kajian ya. Terus minta sama Allah. Kita tidak tahu apakah duduk ngajinya kita hari ini yang mendatangkan ridhonya Allah. Ya, alhamdulillah, salam semuanya. Semoga kita bisa bertemu ya. Insyaallah nanti kalau saya keluar kota ya, ke Makassar, ke Medan, kemana, insyaallah semoga bisa bertemu. Dan kalaupun tidak, insyaallah bertemu di Baitullah ya, sampai jumpa di Baitullah. Kalaupun tidak bertemu di dunia, semoga kita semua bisa berkumpul lagi di surga. Amin. Kalau di surga semoga ada online ya kan. Kita sudah online di surga, di tempat lain Allah tidak tahu, semoga bisa duduk sama-sama ya. Semoga di surganya tidak online juga ya. Live IG-nya setiap jam 5:30 ya, 5:30 sudah standby insyaallah ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya. Salam kenal ya dari Pontianak, dari Punggur ya, Punggur menyapa dunia ya. Ya, semoga ngerti bahasa-bahasa Melayu Pontianak ya, sedikit insyaallah. Oke, alhamdulillah. Sebelum itu kita doa dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal kibri wal bukhal wal ghalabati dayn wal qahri rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li ladunka sultanan nasira. Ilahi ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha la yughliqu al-jahra kulli shay'in qadir. Rabbana azab jahannam wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, buat teman-teman ya, insyaallah Ahad depan kita ada acara sedekah akbar ya, memuliakan. Ini boleh direkam nih. Ya. Alhamdulillah, tanggal 18 Desember kita akan ada acara Sedekah Akbar Indonesia, yaitu acara memuliakan, melayani, dan membahagiakan 2000 santri-santri yatim dan penghafal Al-Quran ya. Acara Sedekah Akbar di Pontianak. Maka mari saya mengajak teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya untuk bisa ikut berpartisipasi. Kita memberikan 2000 parfum terbaik untuk santri-santri yatim dan penghafal Al-Quran ya, cukup dengan 30.000 rupiah saja per santrinya. Jadi ada 2.000, boleh 1, boleh 2, boleh 10, bahkan boleh 1.000 ya, dikalikan saja 30.000 ya. Caranya gimana? Langsung saja klik www.justipamal.com/sai ya. Jadi
yang mau nitip infak silahkan langsung klik link di bawah ini. Klik link di bawah ini ya. Nah, semoga Allah murahkan rezeki kita, Allah lapangkan hati kita, dan lapangkan rezeki kita. Lapang rezeki saja belum cukup, harus lapang hati untuk bisa kita berinfak ya. Dan jazakumullah khair, semoga Allah balas segala kebaikan kita dengan balasan yang terbaik. Oke, alhamdulillah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama Ustaz Luqman ya, Ustaz Adi Pratama dan Kak Mirani. Diketik situ www.justipamal.com/sai ya. Walau cuma 30.000, walaupun cuma 2 santri, setidaknya kita juga ikut sama-sama nitip infak. Ini yang mau nitip ya, insya Allah nanti akan saya serahkan, boleh titip infaknya. www.justipamal.com/sai Sedekah Akbar Indonesia. Mana dia? /sai. Bentar ya. Tuh, itu dia. Silakan langsung diklik websitenya, linknya di situ, bisa langsung transfer virtual account ya, dan scan barcode, kris dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.